Ya, selamat datang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba di hari ke-13 puasa, yang artinya juga adalah hari ke-13 atau edisi ke-13 dari Amarcord, program yang eh, diadakan di Instagram Archipel sebagai bentuk live, dengan bentuk live, untuk coba berbicara dengan kawan-kawan bicara yang saya undang untuk coba mengingat tentang pengalaman mereka bersentuhan dengan medium sinema. Hari ini kawan bicara saya adalah Asmayani Kusrini. Beliau adalah dulu dia ini sih salah satu yang menjalankan satu jurnal online, jurnal film online namanya rumahfilm.org. Uh, bareng siapa ya, Mas Erik Sasono dan Mas Eki Manjaya dan Mas Hikmat Darmawan. Sebentar. Ya sambil kita tunggu lagi ya, kalau kalian dulu sempat baca Rumah Film ya, banyak di share info festival atau review-review film Indonesia di situ juga. Lebih banyak sih film Indonesia kalau nggak salah ingat, dan juga sinema dunia di sana. uh, Ya, selama 12 hari ini kan, kawan bicara yang saya undang memang disengajakan untuk datang dari berbagai latar belakang ya, maupun secara profesi maupun juga range umur gitu. Ya, intinya sih pengen pengen mencoba memetakan ini sih, gimana kultur menonton dan kultur sinefilia itu dari berbagai generasi. Karena maksudnya dari 13 hari 12 hari sebelumnya kita bisa melihat kultur sinema waktu, dari eranya waktu itu Bang Hafiz di lembar ini, di kuliahnya di tahun 90, di mana ada Kina Club, dan Ana yang 2 hari lalu dia ngomong gitu tentang gimana dia, yang masih umur kuliah gini, dia mendapatkan pengetahuan atau materi. Halo, halo Mbak Rini. Hai, kamu lihat gue nggak? Lihat. Ya. Apa kabar? Kayak udah lama banget Baik, nggak ketemu. long time no see. Iya. Iya, tadi gue udah memperkenalkan sedikit sih, gimana dulu. Lu adalah salah satu yang menjalankan jurnal film online rumahfilm.org ya, bareng Mas Erik, Mas Mas gitu ya. Itu kalau nggak salah di eh, awal-awal gue juga lagi suka film tuh, maksudnya ada beberapa jurnal film online baik luar dan dalam negeri yang memang ya cukup rajin gue baca gitu. Sampai kita juga waktu itu pernah ini ya, apa sih, kayak bikin project bareng Fovea gitu, suatu film majalah film gitu. Kan memang program ini kan memang diniatkan untuk mencoba ini ya, untuk mengingat kembali kawan bicara yang gue undang itu untuk menceritakan gimana sih, kok kayaknya lu kebalik ininya, kameranya. Maksudnya? Ya udah. Okay. Tadi malah nggak? Oh iya, boleh. Oke. Lanjut. Iya, untuk menceritakan pengalaman kawan bicara yang gue undang untuk ini ya, berbagi gimana mereka dulu bersentuhan dan sampai sekarang dengan sinema, dan gimana itu juga mempengaruhi apa yang mereka lakukan dulu dan sekarang gitu. Atau mungkin lu bisa cerita ya gimana dulu mulainya suka film, gimana bersentuhan itu awal-awal gimana sih? Oh, awal-awal kalau gue ingat dulu ya, selama tinggal sama nyokap bokap kan, ya gue pastinya harus mengikuti seleranya bokap ya, yang selalu minjem waktu itu video ya, VHS ya. Jadi gue dulu nontonnya kungfu, film-film kungfu. Serial. Enggak, semua kungfu deh, Bruce Lee lah, apalah, gue sampai lupa deh, pokoknya gue sering kebalik-balik tuh. The Way of the Dragon lah, terus apa sih, Fist of Fury gitu-gitu loh, tau kan?
yang Tahu. apa 36 Chamber Shaolin itu bokap gue suka banget. Jadi itu kayak diulang terus tiap kali, kayaknya semuanya sama gitu menurut gue ya. Semua apa film kungfu Chuck Norris tuh, aduh bokap gue suka banget Chuck Norris. Tapi yang gue ingat pengalaman pertama gue nonton film di bioskop itu, gue kan lahir di Majene, ya lu tau Majene nggak? Di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Sekarang Sulawesi Barat deh kalau nggak salah. Oke, iya. Nah, terus gue lahir di situ, terus sampai SD di situ. Jadi itu kan kota kecil banget. Jadi film-film yang sampai di sana itu yang kayak udah tua banget gitu loh, kayak 3 tahun setelahnya gitu, setelah kayaknya udah diputar di Jakarta tahun berapa gitu, kita baru dapet setelah 2-3 tahun. Nah, yang gue ingat yang pertama kali gue nonton itu ini Iramaya Sopa. Oke. Kakak ingat nggak? Ingat. Iramaya Sofa, Putri Cinderella, terus Iramaya Sofa Kakak Ateng, gitu-gitu. Iramaya Sofa si anak tiri, itu gue nonton di bioskop waktu masih kecil. Terus kemudian gue pindah ke Makassar kan, itu gue udah mau masuk SMP gitu. Nah di Makassar udah mulai udah mulai sedikit terbuka, ada warkop, chips, ingat nggak sih chips? Ya, chips. Terus, ya $6 juta gitu, itu gue ingat banget tuh. Tapi kan namanya tinggal sama orang tua kan agak-agak ini ya ada kayak sinema paradiso itu loh, ada adegan ciuman tutup mata gitu. Mata gitulah. Terus gue apa lagi ya, Cut Nadine, G30 SPKI gitu-gitu di bioskop. Tapi tuh gue nonton aja gitu, maksudnya nggak berniat serius atau apa. Nah kemudian lepas kuliah gue ke Jakarta kan, terus kerja di majalah Gatra. Nah di Gatra gue ketemu sama Kristio. Siapa? Sorry. Bambang Kristio. Oke. Kayaknya dia temennya Hafid kan, OT juga kan dia. Banget gue bawa waktu itu buat filmnya dia, ada namanya Gaple. Nah terus di Gatra itu kan senior itu selalu diundang premier kan sama 21. Waktu itu yang manajer komunikasinya 21 itu Mbak Reni Masardi sama Mas Norka ya, suami istri. Nah itu kan biasanya hari Sabtu pagi. Nah itu kita baru selesai deadline. Nah senior kan males ya, orang capek gitu, jadi akhirnya dikasih yang ke anak-anak baru kayak gue baru banget sebulan 2 bulan masuk, udah kamu nonton tapi harus tulis gitu. Nah akhirnya ya udah. Nah si Bambang itu lebih tua, maksudnya lebih senior dari gue, cuman kita bersamaan masuk di Gatra, jadi sama-sama anak bawang ceritanya. Jadi gue sering kalau bukan dia gue gitu. Nah dari situ gue mulai nonton kayak macam-macam Constant Gardener, terus kayak Arisan, pokoknya ada apa dengan cinta, gue nonton premiernya gitu loh. Dari situ, tapi itu harus ditulis. Jadi gue dulu ingat di Gatra itu ada bagian untuk review film. Gue bikin review film kecil gitu loh, 1/4 halaman. Salah. Nah itu sih pertama kali yang akhirnya gue terpaksa harus nulis film gitu, tapi masih review ya, maksudnya gue nggak mikir serius lah. Gue anak baru juga 3 bulan Nah tapi terus gara-gara bergaul sama si Bambang tuh, terus kemudian di redaktur gue itu ya Mas Krisnadi Yuliawan. Mas Krisnadi yang bikin Rumah Film, menginisiasi Rumah Film setelah itu kan. Nah dari Mas Kris lah gue mulai diajarin dikit gimana sih caranya nulis film yang agak lebih serius, bukan ya review sih lebih banyak waktu itu. Nah terus di Gatra itu ada ini
tiap hari Senin kalau nggak Selasa itu ada nonton film bareng, terus dari film itu kita diajarin untuk caranya mendeskripsikan, caranya bikin reportase lah. Karena kan kita dididik untuk jadi wartawan kan waktu itu. Nah, yang gue inget banget nonton waktu itu adalah Hero sama Crash. Lu inget Crash ya? Crash yang itu yang ya, ada si Sandra Bullock. yang Oscar. yang banyak banget pemainnya kan waktu itu. Nah, itu salah satu dua film itu yang dijadikan ini untuk latihan menulis waktu itu. Tapi gue nah setelah itu gue belum kenal, gue nggak tahu apa-apa lah soal film waktu itu. Maksudnya film ya bener-bener cuma buat nonton, buat menghibur gitu. Nah, kemudian setelah itu gue juga suka banget waktu itu ada serial namanya Dawson's Creek. Lu ingat? Oke. Ingat. Itu pokoknya benar. Itu ini banget deh, Dawson's Creek itu. Gara-gara Dawson's Creek itu gue jadi beli kamera. Karena kan Dawson's Creek kan bercita-cita jadi sutradara, dan gue tuh waktu itu pengen banget sebetulnya masuk IKJ, cuman ya karena nyokap bilang ngapain, lu mau kerja apa, ya standar lah ya orang tua gitu. Jadi ya waktu itu kan gue arsitektur, tapi tetap pengen bikin film. Nah, gara-gara mau gue punya kamera itu, makanya gue diajak Bambang, dia mau bikin film tentang gaple. Nah, gaple itu ada si Mbak Oti. Iya. Gue maksudnya sama ada Hafiz juga. Gue forum lenseng makan di warung deket-deket situ bareng mereka itu. Nah, terus gue baru bener-bener mikirin serius tentang film itu pas waktu itu gue dapat Chevening Award ke Inggris. Nah, di Inggris itu gue pertama kali nonton Clockwork Orange. Oke, di bioskop di Inggris. Jadi dia ada semacam program retrospektif gitu loh. Nah, itu tapi lu tahu kan, maksudnya referensi film gue sebelum ke Inggris itu kan ya begitu, tahu kan masih innocent gitu kan. Gue nonton Clockwork Orange itu kayak astagfirullah, masya Allah gitu. Ada banget orang gitu deh pokoknya. Itu di Inggris itu bikin retrospektif Stanley Kubrick waktu itu. Tapi kan gue belum tahu siapa ini Stanley Kubrick. Gue nonton aja gitu kan, ada Lolita gitu. Terus selain itu gue nonton Solaris, ada Tarkovsky waktu itu kan. Itu gue belum paham siapa mereka ini. Pokoknya nonton aja. Monty Python nonton juga. Nah, terus balik dari Inggris itu, terus makin akrab sama Mas Kris sama Bambang. Jadinya makin mereka sering ngobrol film yang gue nggak terlalu ngeh. Gue nguping ngobrol apa sih. Gue juga gue cari nonton juga gitu. Cari di ini DVD bajakan. Gitu. Akhirnya udah deh, sejak dari Gatra itu ya gue lumayan nonton film banyak lah, maksudnya yang Hollywood tahun 60-an 80-an gitu loh. Yang kayak Palma, John Burman, Arthur Penn, Altman gitu-gitu. Setelah itu kan gue di Gatra, setelah itu gue ke Leuven, kuliah kan di Leuven. Nah, di Leuven itu di sini di Belgia ada Cinematheque yang kalau student lu gratis. Ya udah, gue nonton gratis, dan itu mereka tiap tahun sama, programnya pasti sama ya, maksudnya retrospektif, jadi hampir semua yang itu lah kayak udah kanon dunia. Iya, jadi maksudnya gue bahkan kadang lupa gitu ini apa ya, belum saking sering ini itu gue. Nah, udah sampai segitu sih. Terus kemudian ada periode ya gue akhirnya Mas Kris menginisiasi bikin rumah film kan. Nah, dari
itu deh gue mulai lihat yang film-film festival gitu. Panjang kayaknya kalau itu mah. Oke. Kalau di luar yang berarti persentuhannya maksudnya sama yang di luar pertama kali di luar yang sutradara Hollywood itu sama Kubrick. Kubrick sama Tarkovsky gitu ya, atau Tarkovsky mungkin ya Pak. Iya, itu yang pertama itu, tapi terus kesan apa tuh yang ditinggalkan sehingga bisa nongkrongin Cinematheque di Leuven itu akhirnya. Maksudnya yang bikin gue jadi wah ternyata ya kan gara-gara bergaul sama Mas Kris sama Bambang. Itu Bambang advance dia lebih pengetahuan filmnya lebih inilah advance dari gue pengen dia. Terus gue kan juga pengen tahu apa sih Hitchcock gitu. Oke deh, gue nonton juga deh gitu. Akhirnya gue nonton tapi sampai sekarang gue sering ngulang lagi di Leuven itu pas di Belgia juga itu gue mulai kenal film Perancis, tapi gue nggak mulai dari yang canon itu ya. Gue mulainya bahkan yang lebih baru malah kayak Laen, Mathieu Kassovitz ya. Atau Les Amants du Pont Neuf. Leo Carax. Itu gue mewek tuh nonton itu. Bagus banget gitu. Yang gitu-gitu kan sesuatu yang beda gitu dari yang biasa gue lihat di Indonesia kan. Di Indonesia kan bajakan pun terbatas biasanya kan. Ya udah gue rajin nonton di Cinematheque juga jadinya. Dan lagian karena pertama juga murah kan banget. Euro 2 euro gitu. Oke. Udah kadang-kadang gratis. Ya udah, periode itu gue nggak pernah ke bioskop kayak 20 nggak pernah. Jadi gue nonton semua yang tua gitu loh, yang Akira Kurosawa lah, David Lynch, Coen Brothers gitu-gitu semuanya. Di situ lu juga bisa ini ya, misalnya kayak itu kan yang program retrospeksinya, lu juga bisa ini ya kayak nonton di perpustakaan nih lo, gue mau nonton film ini dong gitu, atau di database itu mereka bawain gitu. Ada sih, tapi gue selalu lebih prefer yang gede gitu. Tapi selalu gue agak fanatik soal itu sebetulnya. Maksudnya di sini sekarang gue kalau nonton film gue buka proyektor. Gue nggak punya TV. Oke. Nah terus ya waktu rumah film itu gimana tuh ceritanya? Maksudnya kan gue juga tadi kalau gue nggak salah ingat ya, soalnya tadi gue buka-buka lagi kayaknya website-nya udah nggak bisa diakses kan ya? Makanya ada bukunya kan sendiri. Ya, lu dapat nggak? Ada sih, ada. Terus kan waktu itu juga banyak nulis film Indonesia ya, kalau nggak salah lebih banyak malah justru. Iya, banyak banget. Karena kan itu gara-gara ya itu yang diwajibkan di Gatra. Lu kalau mau lihat premiernya, lu harus nulis gitu. Yang gue ingat gitu, karena kan gue anak baru 3 bulan 5 bulan itu kan gue belum boleh punya byline ya. Iya di majalah-majalah kayak Gatra, Tempo itu byline itu susah banget, lu 2 tahun 3 tahun deh baru dapat. Jadi lu kalau lihat Gatra tahun-tahun itu, misalnya yang anak-anak baru itu namanya di dalam. Misalnya gue wawancara siapa gitu, katanya kepada Asmaini Putrini gitu loh. Iya kan? Nah gue ingat banget orang pertama yang gue wawancarai itu Dian Sastro. Ada apa dengan cinta? Gue ingat banget tuh ketemu Mira Lesmana, Mas Riri. Tapi kan ya waktu itu kampung itu kayak aduh anak dari kampung gitu loh, masih jadi terus tadi lu nanya apa? Rumah film ya, rumah film. Nah,
ini jadi ceritanya Mas Kris yang sebetulnya Mas Kris Nadi itu yang memang punya cita-cita pengen bikin yang situs yang lebih serius. Kayaknya waktu itu Layar Perak udah ada ya. Layar Perak terus ada sinema Indonesia yang suka kasih kolor itu loh. Oh iya, kolor berapa kolor. Kalau dia kasih ratingnya pakai kolor gitu kan. Terus akhirnya, tapi Layar Perak kayaknya Mas Erik udah ada tuh, gue belum kenal Mas Erik. Terus kemudian pas gue ke Belgia itu akhirnya tercetus, terus Mas Kris mulai mengajak Mas Hikmat. Mas Hikmat itu memang temannya Mas Kris kan. Terus kemudian Mas Eki, mereka kayaknya satu kuliah dulu deh. Maksudnya satu kampus gitu. Kayaknya deket-deketan juga angkatannya. Iya, terus ada Mas Erik. Terus idenya ya begitu, bikin yang serius, situs yang serius, tapi juga jangan serius-serius amat. Makanya kan enaknya waktu itu kami berlima sama Mas Coki yang bikin websitenya. Enaknya kan yang serius-serius itu kan kayak Mas Erik, Mas Hikmat itu yang serius tulisan-tulisannya. Kalau gue misalnya, gue selalu menempatkan diri sebagai wartawan di situ, bukan kritikus. Jadi Rumah Film itu bukan semuanya kritikus ya. Jadi gue wartawan, gue selalu bilang kalau ada ini gue pasti mau, maksudnya begitu ada Rumah Film, kalau gue dapat penugasan misalnya ke festival apa, gue pasti bikin satu liputan khusus untuk Rumah Film gitu loh. Dan akhirnya kan banyakkan tulisan gue karena kan di majalah terbatas ya, terbatas banget kan untuk tulisan film. Jadinya akhirnya semua masuk Rumah Film tuh. Semua wawancara masuk Rumah Film, semua ini masuk Rumah Film. Ya akhirnya Rumah Film kan lama banget ya, dari 2007 loh sampai 2012. Di Sinematek sana sekarang lagi ada program. Oh iya, lu sekarang di kota apa, Mbak? Di Brussel. Di Brussel ya. Iya lagi ada program apa? Maksudnya pertama kali waktu kenalan kan gue juga di Belgia, negara Chantal Ackerman. Gue langsung bilang gitu, negara Chantal Ackerman sama Dardenne Brothers. Dardenne Brothers itu profesor gue di waktu gue kuliah lagi. Oh gitu, lu kuliah apa sih waktu itu? Enggak, jadi kan setelah gue lulus dari Leuven, gue balik Indonesia, terus balik lagi sini, kemudian gue ngambil kuliah. Jadi sebetulnya karena gue mau belajar bahasa Prancis, gue itu niat banget kerja di Sinematek. Sinematek di sini tuh gila banget itunya. Makanya gue pernah masuk ke itu, gila deh pokoknya. Nah, gue pengen banget kerja di situ, tapi untuk kerja di situ tuh lu harus bisa bahasanya kan. Nah, tapi kan gue tuh males kursus bahasa Prancis, tau nggak? Bahasa Prancis ya gitu-gitu aja, nggak menarik apa. Jadi akhirnya gue bilang gue mau langsung terjun bebas aja lah. Gue ngambil itu master akhirnya. Tapi nggak ada jurusan film gitu loh. Ya, jadi adanya waktu itu sastra budaya Prancis. Nah, gue ngambil itu di Fakultas Sastra, tapi ada semacam sub jurusan gitu loh yang ada tentang film. Nah, gue ngambil itu. Nah, si Dardenne kan pengajarnya di situ. Nah, di situ gue baru mulai memperhatikan film Belgia gitu. Ya, Chantal Ackerman. Orang banyak bilang yang travelings gue ini, maksudnya kan ID travelings gue kan orang pikirnya karena gue suka jalan-jalan gitu ya. Itu judul film Belgia favorit, sutradara favorit gue. Siapa? Itu Bully Lanners. Siapa? Bully Lanners. Bikin Eldorado. Ada pokoknya Bully Lanners, pokoknya itu idola gue sampai bikin tesis tentang dia, film-filmnya dia. Tulisannya gimana? Gue belum pernah dengar. Bully Lanners. Tulisannya gimana? B-O-U-L-I, Bully Lanners. Bully Lanners. Oke. Nah, Travelings itu film pertamanya dia. Judulnya aja Travelings gitu kan, itu sebetulnya semacam plesetan
dari bahasa Inggris sama campuran bahasa orang ngomong bahasa Prancis itu kalau bilang traveling. Oh, oke. Jadi logat Belgia gitu. Makanya dibilang Oh. traveling. Itu Oke. kalau orang Prancis ngomong pasti ada kayak gitu, bukan traveling, tapi traveling gitu. Itu tentang apa tuh filmnya? Nah, itu gue suka banget. Itu film pendek 8-10 menit. Jadi tentang sutradara yang konon dia pindah ke Amerika karena mau cari tapi akhirnya dia sadar bahwa dia pengen kembali ke kampungnya di Belgia, di kampungnya yang benar-benar di Walonia, yang habis nonton deh, lu cari, gue susah banget menggambarkan itu, tapi menurut gue itu film marking banget buat gue. Mungkin karena gue waktu gue nonton pertama kali, karena kan gue baru pindah di sini gitu, gue nggak punya teman, maksudnya benar-benar terisolasi, dan film itu benar-benar bikin gue, aduh, banget gitu. Orang-orang eksil gitu loh, semacam orang eksil yang pengen bercita-cita kembali, tapi yang lucunya belakangan gue tahu bahwa Bulinaris itu nggak pernah ke Amerika. Oke. Oh, sama kayak itu dong, Von Trier. Iya. Simple. Lu harus nonton Eldorado, filmnya dia. Itu filmnya dia yang paling poetik, dan ya ada influence-nya Wim Wenders, influence-nya dia suka banget pelukis yang Wim Wenders juga suka, Edward Hopper. Gue suka banget Edward Hopper. Jadi lu kalau lihat filmnya Eldorado, lu pasti banyak referensi Edward Hopper deh di film itu. Oke. Eldorado. Dia beberapa kali bikin film, tapi dia aktor kan awalnya, aktor gendut gitu loh. Dia main di itu juga kok, banyak di film Prancis juga dia banyak main. Tapi kalau sebagai sutradara dia cuma 4-5 gitu. Oke. Nah, kalau pas lo di sana gitu, lo dapet temen ini nggak? Temen apa sih? Biasa kan kalau nyari temen yang demen film juga, temen nongkrong yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Kayak, iya gimana? Ya maksudnya kalau gue kan cerita juga dulu, maksudnya makin kuat gitu hasrat nonton itu karena punya temen bareng yang bisa ketemuan dan rutin ngobrol rutin gitu. Jadinya ya makin itu. Kalau gue sih selain di kampus dulu ketemu banyak beberapa temen yang dari Polandia, gara-gara dia gue nonton Wajda, terus terus dari Lebanon, gara-gara dia gue nonton Najila Baki juga, dan gitu-gitu loh. Jadi di kampus itu kan Romania. Gue disarankan nonton film-film Romania itu sama temen gue. Jadi sebelum sekian minggu menangkan itu, gue udah nonton yang Bukares gitu loh, East of Bukares, The Death of Porumboiu. Corneliu Porumboiu. Iya benar itu. Yeah. Dari mereka itulah akhirnya gue benar-benar nonton di kampus kan juga kita wajib nonton ya. Kita harus menonton film Belgia untuk sejarah sinema Belgia gitu. Itu gue nonton. Padahal jurusan lo sastra ya? Iya, tapi kan gue ngambil jurusan visual gitu loh. Terus itu film-film ikonoklasnya Belgia yang lu nggak bakalan dapat di DVD, itu gue bisa nonton di kampus. Ini misalnya apa? Filmnya Andre Delvaux. Gue suka tuh. Ada di mana-mana. Ada banyak. Tapi yang ada keluar juga banyak itu Henry Stock. Lu pernah nonton nggak? Bentarnya. Belum pernah sih. Menurut gue yang Las Dias itu kayaknya terinspirasi dari itu deh. Jadi dia bikin dokumenter tentang empat musim petani-petani. Jadi semua ritual-ritual rakyat di Belgia itu bagus banget. Henry Stock. Di spelling? Henry Stock. Henry Stock.
Itu lu bisa dapat kayaknya di apa sih? Criterion deh. Oke. Dia kemudian film-film apa di zaman-zaman neorealisme itu kan mereka juga kuat banget ini. Nah, itu tuh pasti gue jam 40-50an gitu, film-film Belgia tahun segitu. Iya, ada namanya Miser Borinage itu pasti lu bisa dapat juga deh kayaknya. Itu lumayan gampang didapat lewat kriteria itu. Ya ampun, itu bukan dokumenter sih, jadi tentang imigran-imigran Italia yang datang untuk kerja di mining pertambangan batubara di Belgia. Kan banyak banget tuh. Nah, itu juga pakai aktor-aktor lokal, maksudnya aktor-aktor non profesional. Non profesional, mirip inilah neorealisme Italia lah. Memang sejaman itulah. Wah. Terus yang film Belgia yang terlarang. Oh. Seru. Awan aja. Ada ternyata terlarang karena pemerintah nge-ban itu untuk dilihat publik atau terlarang gimana? Lebih karena waktu di masanya ini sih dia baru akhirnya dibiarkan dilihat publik itu kayaknya tahun 90-an deh kalau nggak salah. Oke. Ya karena itu ini having sex gitu, terus sakit lah apalah pokoknya ini banget deh. Oh gitu. Filmnya siapa? Ada sutradara yang spesifik nggak atau memang ada gerakan yang spesifik waktu itu yang memproduksi film-film itu? Iya, yang surrealisme itu kan. Surrealisme. Ya, tunggu, gue gue lupa. Itu kan karena dia cuma bikin film gitu. Bikin apa? Dia cuma bikin satu dua film itu. Oke. Pokoknya kayak itu kan dengan para seniman kobra gitu loh. Seniman-seniman Copenhagen, Brussels, Amsterdam ya kobra. Nah, di situ kan ada yang bikin film juga. Nah, itu yang kolaborasi sama film yang aneh-aneh deh pokoknya filmnya. Makanya kan lu nonton film Belgia yang Presefu yang lu pasti tahu deh, yang apa tuh? Sorry putus kemarin. Yang tentang pembunuhan, yang pembunuh mempertontonkan cara membunuh. Si Arif. Aduh bahasa Prancisnya itu cult banget deh. Film pertamanya Delforde gitu loh. Oke, Benoit Poelvoorde. Iya, itu film pertamanya dia, bikin dia terkenal. Pasti lu pernah nonton deh, gue yakin lu pernah nonton, mungkin cuman ininya aja yang beda judulnya. Iya, mungkin kayaknya ada di suplemennya Man by Stop kalau nggak salah ya. Kayak gue pernah denger. Gue nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, pokoknya c'est arrivé près de vous, it arrives close to you. Kayaknya itu Quentin Tarantino pernah menyebut itu salah satu film terbaik Belgia. Oke. Wah, seru. Kalau maksudnya gue kan juga sebenarnya gue terpapar sama film Belgia tuh paling ya sekitaran Chantal Akerman, ya Benoit Poelvoorde atau Dardenne Brothers paling yang gitu-gitu ya. Kalau orang pengen kalau orang atau André Delvaux gitu. Kalau orang pengen tahu, kalau kemarin Makbul sempat cerita karena dia juga sempat kuliah di Korea gitu kan. Ya dia juga jadi tahu banyak tentang sejarah sinema Korea gitu. Dan dia kebetulan kan juga Korean Film Archive itu juga punya YouTube channel yang memang dengan rutin hampir setiap minggu. Yang mereka merilis film untuk ditonton gratis dari udah lama berapa tahun ya? Serius? Kita bisa nonton
coba di Eropa. Bisa. Coba ya Kova, Korean Film Archive itu, jadi dia ngebebasin film-film yang dia restorasi terus dia upload ke YouTube. Memang rights-nya udah dibeli sama mereka sepanjang masa, jadi iya, jadi mereka menggratiskan itu semua. Kan seru banget tuh. Oh, baru tahu gue. Iya, udah lama tuh, udah cukup lama. Jadi oke juga tuh mereka. Terus ya kalau misalnya orang tuh pengen bukan mendalami ya, atau tahu sedikit gitu, misalnya kayak 10 film Belgia yang misalnya mungkin penting gitu. Ya menurut lo aja. Ya Yang pastinya. Ya pastinya. Ya dia penting soalnya. Beneran dia penting. Dardenne Brothers sepertinya ya, film-filmnya Dardenne Brothers gitu. Tapi orang-orang Belgia itu nggak suka nonton film mereka sendiri loh. Kenapa? Iya, karena ya menurut mereka kayak Dardenne Brothers itu kan, aduh itu benar-benar Belgia banget deh. Maksudnya situasi yang dia tampilkan di itu, maksudnya Rosita Belgia mentok. Iya, gitu banget. Tapi ya pastinya harus ya itu menurut gue lebih bagus dari Longfong. Oke. The Sun gitu ya. The Sun. Itu pasti harus ya. Terus tentu saja itu Henry Stork lu harus nonton. Oh, Henry Stork, oke. Oh ya, itu film-film Henry Stork itu harus. Tentu saja Bully Lanners. Cuma 5. Tapi kan mereka bikin banyak film. Harusnya gue bikin sih deh, gue lu film-filmnya banyak banget soalnya. Terus yang lu harus nonton ini Delphi yang bahasa Perancisnya itu The Man Who. Oh ya, Who Cut His Hair Cut Short. Iya. Tapi kan kayaknya Chantal Akerman juga ya. Tapi Chantal Akerman itu kan waktu gue nonton dulu, pertama kali gue nonton itu kan gue nggak ngerti ya. Maksudnya apaan sih ini cewek, depresi atau apa, gila gitu ya. Tapi gue itu, menurut gue ada film-film yang lu baru bisa ngerti itu film di umur-umur tertentu. Oke. Iya kan? Kayak film, iya. Yang lo udah agak-agak. Iya. Udah mengalami pengalaman hidup yang lebih apa gitu. Bener banget. Kayak film-filmnya Bergman itu, lu kayak Scene from Marriage, lu nggak bakalan, ya mungkin lu cuma bisa nonton bagus gitu, tapi lu nggak bakalan kena gitu kalau lu belum di usia tertentu. Menurut gue ya, gue nggak tahu. Jadi kayak Chantal Akerman itu kan sekarang itu tiap kali gue potong kentang, gue selalu ingat dia gitu loh. Setiap lu potong kentang, ngupas kentang gitu. Dan gue tuh ingatnya Chantal Akerman gitu. Atau kadang-kadang yang filmnya yang dia masukin kepalanya di oven kan, itu real banget gitu loh. Tapi bukan karena dia gila gitu, memang karena stres atau apa, bukan berarti gila. Tapi waktu gue nonton dia pertama kali, gue pikir gila ini orang. Cewek gitu. Ya gitu, film Belgia banyak yang bagus-bagus. Beneran, maksudnya cuman kan mereka itu ini sama film Perancis ya. Terinfluence banget. Tertutupi, terbayang-bayangi sama film. Terbayang-bayangi, oke. Jadi kalau mau bikin introspeksi film-film Belgia, gue bisa kasih ini list. Notable Belgian directors. Gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Siapa lagi tuh? Yang baru-baru. Yang dari era-era neorealism gitu. Kan kayaknya gue juga taunya sejarah film Belgia di kepala gue mulainya di tahun 70-an atau 60-an. Kayak ternyata awal-awal ya justru ini. Awal-awal justru mereka banyak ini bereksperimen gitu loh, yang surrealis itu. Oh, siapa tuh filmmakernya?
kayak Marcel Muria. Oh, oke. Itu dia limit antara seniman sama filmmaker gitu loh. Gitu. Terus pokoknya kelompok Cobra itu banyak mereka bikin film-film eksperimental gitu. Itu bahkan sebelumnya tahun 70-an itu 60 70-an itu mereka ada festival film eksperimental. Oh, di Brussels. Bukan di Oostende. Pokoknya daerah-daerah pantainya Belgia gitu. Nah, itu mereka terkenal banget. Iya tuh. Khusus film-film eksperimental. Terus ada lagi yang tentang apa ya? Aduh, nanti gue kirim deh ke lu. Gue lupa beneran nama-namanya karena kan film yang jarang ya. Bahkan Rene Magritte pun bikin film eksperimental loh. Hah, gue belum pernah nonton tuh. Nanti gue kasih pokoknya, tapi kayaknya ada deh ini khusus DVD khusus itu film-film Belgia, eksperimentalnya Belgia. Itu keren-keren beneran. Ya maksudnya lu bisa bikin pameran sekaligus bisa nonton film gitu dengan film-film itu. Oke. Itu request cerita film-film yang dekat sama gerakan Cobra dong. Dari Bang Hafiz. Pada umumnya ini Bang. Kalau Cobra itu kayaknya ini banget deh, salib dibakar lah, apalah pokoknya yang pendeta saling inilah nge-seks lah gitu-gitu, yang banyak atau banyak kan yang kayak lukisannya Rene Magritte itu ada filmnya yang misalnya topi tiba-tiba hilang, tapi itu kan benar-benar eksperimental banget ya. Jadi agak susah bilang ceritanya kayak gimana atau apa, benar-benar bentuk kreativitas bikin sesuatu gitu loh. Gue agak susah bilangnya. Nanti gue kirim itu aja. Kalau di scene Belgia, film Belgia sekarang masih ada nggak ya pengaruhnya masih kena sama gerakan Cobra itu? Enggak, yang sekarang tuh banyak kan ini malah lebih ke Prancis, Bo, itunya. Lebih kiblatnya malah makin ke Prancis. Dan mungkin juga karena dana-dananya kan banyak dari Prancis ya. Dan lagian gue sejak berhenti mengunjungi festival sekitar 2015 itu gue udah malas, maksudnya udah nggak mengikuti perkembangan film Belgia gitu. Maksudnya seluruh Belgia ya, gue udah nggak ngikutin gitu. Gue berhenti sekarang lebih banyak menonton ulang terus lebih pengen melihat kembali film-film yang menurut gue salah kaprah waktu pertama kali nonton gitu. Apa aja tuh? Pertanyaan kemarin obrolan gue sama Makbul. Maksudnya kita juga ngobrolin kok kayaknya sekarang lebih banyak rewards aja gitu. Makin makin spesifik gitu. Kayaknya apa aja yang baru lo tonton akhir-akhir ini nih? Apalagi nggak bisa keluar rumah. Gue nonton William Friedkin, Sorcerer, The Hunted. Kayak Now era-era begitu deh. Horor 70-an 80-an ya? Deliverance gitu-gitu loh. Gue nonton Blowout-nya Brian De Palma, ya kan? Terus gue nonton lagi film-filmnya Werner Herzog kadang-kadang, Bergman gue masih nonton ulang. Tapi kadang gue masih ribet sama Bergman juga. Terus yang paling sering film-film Hungaria gue nonton ulang. Terus atau kadang kayak Cornel Mundruczó gue nonton ulang, Johanna.
sama Delta. Mhm. Terus atau misalnya gini, gue teringat satu adegan ya, terus gue lupa, gue cari dapat, gue nonton ulang lagi gitu. Oh gitu. Jadi misalnya Triggernya satu adegan. iya, triggernya satu adegan. Misalnya gue ini ada film ya, gue berapa hari nggak bisa tidur karena gue cuman ingat adegan pertamanya. Adegan pertamanya itu shocking banget menurut gue. Itu hitam putih. Terus di lagi perang gitu ya, atau lagi terus ada sekelompok orang jalan mau masuk turun ke area rawa-rawa, terus kalimat pertama di film itu bilangnya gini, perhatikan baik-baik orang ini adalah detik-detik terakhir mereka hidup gitu loh. Anjir. Lu tahu siapa? Itu gue bilang itu nggak mungkin film Amerika. Film Amerika itu nggak pernah mengumumkan di awal. Iya nggak sih? Bisa filmnya Billy Wilder? Oh ya. Kayak Sunset ya? Boulevard itu kan Sunset Boulevard itu kan point of view-nya dari awal memang dia bilang dia udah mati sekarang. Terus dia tapi udah mati, tapi kali ini benar-benar lu perhatikan karena ini mereka akan mati gitu. Tapi kan pokoknya mereka ini nggak akan mau berjuang kayak apapun, nggak akan hidup gitu kan. Ya mungkin iya sih di luar juga kayak gitu. Nah akhirnya gue bingung itu pasti, atau gue sempat curiga itu Italian neorealisme gitu kan. Tapi kayaknya ternyata bukan. Lu tahu siapa? Ayo. Nggak tahu gue. Tapi kayaknya gue nggak tahu ya, udah nonton belum ya? Tapi kok gue kayak juga familiar ya. Iya, makanya siapa? Ternyata Watchda, Kanal judulnya. Oke. Trilogi Andre Watch, ya, trilogi perang. Oke. Gue nonton ulang semua tuh. Oke. Terus ini juga. Makanya kan banyak yang kita lupa kan. Iya. Gara-gara gue nonton the favoritnya Yorgos itu loh. Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos itu kan makin kesini makin centil ya menurut gue. Maksudnya dengan dari awal. Tapi akhirnya gue nonton lagi film yang awal-awalnya dia sebelum terkenal gitu, kayak Alps. Itu kan bagus banget ya, simple, nggak centil dan kena gitu. Nah terus gara-gara dia akhirnya gue pengen nonton film-film Yunani. Oke. Ya gue menonton filmnya yang Kostas Veris, Rambatiko, film lama banget gitu. Itu ternyata bagus banget ya. Maksudnya itu kan film-film yang nggak pernah gue terlalu perhatikan gitu. Nah ini nonton lagi Theo Jelopoulos gitu-gitu yang triloginya kan. Gitu-gitu. Trilogi Weeping Meadow. Yoi. Traveling Players, iya. Apalagi udah nah gara-gara Yunani juga gue nonton lagi film dokumenternya Chris Marker, All's Legacy. Dokumenter. All's Legacy, iya. Gara-gara itu pokoknya dari trigger hal-hal kecil gitu gue bisa nonton satu generasi. Wah, bagus sekali. Positif sekali ingatannya yang tiba-tiba itu. Iya. Terus apa lagi ya? Nah, itu lo nonton di mana tuh? Kalau maksudnya apakah kalau di sana ada platform streaming apa gimana sekarang, atau lu dulu gimana sih? Kan untuk film yang kayak begini-begini itu kan cenderung lebih susah ya dapatnya ya. Kalau maksudnya lu juga motorenan juga pasti feedernya dikit gitu. Ya, terus lu gimana tuh dapatnya? Kan punya kartu mahasiswa universitas. Oke. Gue bisa masih, karena kan gue ceritanya mau PhD tapi nggak jadi karena nggak itu, tapi gue masih bisa dan gue masih punya keanggotaan dan gue bisa ke perpustakaan ini nonton film-film yang nggak bakal lu lihat di luar gitu misalnya. Film Belgia ya, dan di Cinematheque juga kan, itu sering banget.
Ada di sini sering banget loh ada apa set film, misalnya film-film Yunani, film-film Polandia, itu kan bagian dari Uni Eropa ya, programnya Uni Eropa, apa Oke. pemasaran film-film antar anggota gitu. Oh, Terus apa lagi ya? apalagi yang baru lo tonton? Apa ya? Sekarang gue banyakan nonton film ini sih, karena gue punya anak ya, jadi gue sekarang banyakan nonton film animasi. Oh gitu. Nah, lu nularin itu ke Liv gimana tuh? Lu Iya, nularin nggak kesukaan nontonnya itu? Dia suka banget. Dia sekarang apa yang sukanya dia kayak film-film apa? Dia barusan nonton film apa animasi Prancis itu apa sih? Le Maître du Temps. Itu dia suka banget. Itu film filmnya Le Maître du Temps itu siapa ya? René Laloux. Oke, wah. Tahun 60-70 gitu. Oke. Jadi dia kan juga yang bikin La Planète Sauvage gitu-gitu loh. Terus ya pastinya Ghibli juga dia nonton. Terus kita nonton ulang banyak Ghibli. Terus serial juga kayak Full Metal Alchemist gitu-gitu loh. Dragon Ball. Ada yang film yang bagus banget juga tuh La Prophétie de Grenouille. Apa? Lu tau gak? Lu nggak? Filmnya siapa? Aduh, bahasa Inggrisnya ada kok itu. Kodok. The Prophecy of a Frog. Oh, nggak tahu gue. Profesi of Frogs. Apa profesinya kodok? Itu kalau bahasa Inggrisnya ya, gue kayaknya itu deh dalam bahasa Inggrisnya. Terus ada yang keren banget tuh, itu keren banget, itu lo harus nonton. Sama itu Le Maître du Temps lo harus nonton. Itu barusan gue nonton itu. Le Maître du Temps tuh tentang apa tuh, Barin? Yang mana? Le Maître du Temps. Le Maître du Temps itu tentang ini apa? Itu science fiction. Jadi dia kerjasama dengan komikus Mobius. Mobius, oke. Dia kerjasama dengan itu yang gambar itu si Mobius itu. Jadi tentang eksplorasi ke luar angkasa, terus ada anak kecil yang terdampar di planet apa gitu, dan mereka harus menyelamatkan anak itu gitu. Tapi ada gue nggak bisa cerita, nanti lu udah tahu kalau gue cerita sekarang twistnya, karena itu yang pentingnya, twistnya. Oke. Cari deh Le Maître du Temps. Oke. Gue catat. Ya, gue baru nonton La Planète Sauvage. Terus apa lagi ya? Lu gimana? Di Archipel gimana lu cari-cari filmnya gimana? Sekarang gue balik nanya. Oh, kalau di Archipel ya, pertama kan banyak juga ya. Maksudnya banyak caranya kalau untuk bikin program ya. Ada yang kita juga buka open submission, itu menarik sih. Karena ya yang kayak misalnya tahun ini yang daftar itu dari berapa 80 lebih negara gitu kan. Dan ada distributor dokumenter Belgia yang aktif selalu mengirim film ke Archipel setiap tahun. Namanya Argos. Gitu. Oh, tahu gua Argos. Gua pernah melamar ke mereka. Terus kenapa? Ditolak karena gua nggak diterima. Hah? Karena gua nggak bisa bahasa Belanda. Oh gitu. Di sini itu orang harus kalau lu mau kerja di institusi yang dibiayai pemerintah, itu lu harus bisa dua bahasa nasional, Prancis sama Belanda. Salah satu Inggris justru nggak perlu amat. Enggak. Inggris mah cuma tambahan. Kalau lu bisa oke. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu. Oke. Oh gitu. Ya ampun. Ayo, tahu Argos? Iya, Argos. Itu kirim ini. Iya, dia kan maksudnya, tapi kan sebenarnya dia juga kayak maksudnya dari yang gue lihat dia tidak cuma mendistribusikan film-film produksi Belgia atau film-film dibiayai oleh
Belgia gitu, tapi juga banyak film pendek yang gue lihat yang dia submit itu juga ternyata memang misalnya film Amerika yang dia tertarik terus dia jadi distributornya gitu, makanya gue loh harus bisa berbahasa Belanda. Ya terus maksudnya ya itu kalau dari submission ya kita buka open submission kan tiap tahun. Terus juga ya sisanya kalau yang kurasi gitu ada yang memang kita undang misalnya kurator atau dari festival film lain gitu yang memang biasanya kita minta untuk merespon tema kita tiap tahun gitu ya. Jadi itu juga membuka ini banget sih, membuka wawasan banget setiap tahunnya karena banyak film yang perasaan kita udah tahu tentang sinema misalnya Taiwan, totonya pas mereka datang lagi anjir ada lagi gitu. Ya itu menyenangkan sih. Atau misalnya kita juga atau ya sisanya ya dari pengalaman nonton kita di sini bareng-bareng juga misalnya kita bikin retrospeksi ini karena cocok sama temanya kayak gitu. Juga ya kita juga banyak, maksudnya kan kita juga banyak berjejaring ya mereka ya kayak misalnya kayak dari lu gini terus membuka lu mesti nonton film-filmnya Gerakan Kobra, suatu maksudnya sejarah dalam sinema atau sejarah dalam sinema Belgia yang kita belum nonton sama sekali gitu kan, itu bisa SMS deh semua daftar itu deh, gue soalnya lupa banget udah itu. Ada linknya nggak? Ada linknya nggak? Pertanyaannya. Nah, kalau ada DVD-nya gue beliin deh. Yes. Alhamdulillah di awal. Alhamdulillah, nggak tahu ada atau enggak. Harusnya sih ada. Iya. Oh iya, Barin, ini kan udah mau sejam nih. Biasanya nanti dia otomatis mati atau kita matiin dulu sekarang terus langsung nyambung lagi nggak apa-apa ya? Langsung jadi gue matiin bentar langsung gue nyambung. Sambil gue lihat itu deh judul-judul gitu. Oke. Ya. Ya paling kita nyambung dalam waktu 2 menit. 2 menit dari sekarang. Cepet banget. Kita 5 menit. Iya, boleh. Sambil lo ngambil minum atau ngambil cemilan ya. Ya teman-teman kita balik lagi ngobrol bareng Asmayani Kusrini. Ya. 5 menit lagi dari sekarang. Ya. Ya makasih dan nanti balik lagi ya. Dah. Ini gimana matiinnya? End video N di pojok kanan atas. Kagak bisa gue. Atau lo langsung out aja. Ada nggak sih pilihannya? Out aja. Ya, balik lagi dengan Amartkot hari ke-13 dengan kawan bicara saya Asmayani Kusrini, ya berarti beliau adalah penulis dan mantan wartawan juga dan seorang sinefil yang sekarang bermukim di Brussel, Belgia. Tadi kita udah ngomongin tentang pengalamannya dia pertama kali berhubungan sama sinema, kapan dia suka film gimana yang dulu mengisi masa kecilnya sampai sekarang, sampai pengalamannya sekarang di Belgia dengan film gimana, dan kita akan melanjutkan sebentar lagi, masih menunggu Mbak Rini. Ternyata dia pernah bikin film bareng lu Bang. Berarti kok nggak bisa tes beberapa nama sutradara Belgia yang ternyata gue juga baru ingat, kayaknya gue belum sempat menjamah gitu, kayak macam film-film dokumenternya Henry Stork atau film-film eksperimentalnya Gerakan Kobra. Kedengeran nggak, Duh? Apa
koneksi gue. Tes, Ananta, kedengeran nggak? Halo, 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 halo. Apa? Tadi juga, ya kalau gue sendiri sama, apa maksudnya sama Cinema Belgia tuh cuma, oh oke. Thank you, thank you. Kalau pengalaman gue sama sama Cinema Belgia itu ya paling bersentuhannya sama terbatas banget sama Chantal Akerman, terutama film-film awalnya tahun 70-an macam Je tu Il Elle atau Jean Dillman, dan film-film tahun 80-annya sampai ya 2000, pertengahan 2000-an pasti udah mendekati ya film-film terakhirnya, mendekati pas dia meninggal. Ya kalau di scene apa sih sinema dunia ya, kalau sekarang-sekarang ini ya apa nama sutradara Belgia yang paling terkenal tuh biasanya di apa antara lain ya Darden bersaudara, itu yang filmnya ya pendekatannya mirip-mirip kalau lo inget gerakan apa dogma dari Lars von Trier gitu, atau mereka sangat terpengaruh sama itu juga, atau film-filmnya John Cassavetes ya dia. Bentar ya, kayaknya ada permasalahan di Marini nggak bisa gabung. Bisa gue undang nggak ya? Sebentar, gue harus mungkin harus dia bilang dia tidak bisa bergabung dengan live ini. Nah, udah. Wala, Tapi lagi. sorry. Iya. Nggak tahu kenapa. Gue sampai ngambilin lu buku ini loh, Buka apa? ensiklopedia ininya Belgia. Tuh, lihat. Oh, sebentar. Bentar, jangan ditaruh dulu. Gue ngetik ini dulu. Oke. Apa tuh? Kok kayak hurufnya kebalik-balik gitu? Kayak bahasa Rusia? Enggak, Oh. Unexiclopédie de Cinéma de Belgique. Oke. Wih. Ini buku yang jarang banget. Oh, kenapa jarang? Cuma dirilis sama Cinematheque terbatas gitu? Iya, terbatas dan udah lama banget kan nggak update. Harusnya diupdate, tapi orang sini kan jarang banget ya yang memperhatikan sinema Belgia. Jadi makanya semua filmmaker atau aktor-aktor Belgia itu kan larinya ke Prancis atau ke Belanda kan, buat berkarir. Emang industri film di Belanda lebih gede ya sekarang ini? Enggak juga, tapi paling enggak kan mereka dikasih kadang dapat peran lebih ini juga. Maksudnya enggak juga sih, gue juga bingung kenapa mereka lebih suka di sana. Karena dan Prancis. negara Benelux gitu kali ada. Soal pertanyaan lu tadi yang gue bilang dilarang, film yang dilarang itu, Iya. nama itunya Thierry Zeno, gue lupa. Thierry Nama Zeno, nama sutradaranya Thierry Zeno. Kayaknya dia cuma 2 film deh. Thierry Zeno. Oke. Thierry Zeno. Pokoknya, terus yang filmmaker era yang lu bilang itu sekitar tahun 60-an 70-an itu ada namanya Boris Lehman. Lu pasti tahu deh, masa? Kalau Boris Lehman gue masih pernah dengar. Iya kan?
Rami Slingerboom. Nggak tahu gue itu. Jean-Jacques Siapa? Andrea pasti lupa. Jean-Jacques Andrea. Oh, ya. Jean-Jacques. Andrea. Itu pasti lu pasti yakin gue lu pernah nonton filmnya atau apa, cuman mungkin lu lupa. Kalau di buku itu memang sejarah sinema Belgia ditulisnya dari mulai tahun berapa? Enggak, jadi dia ini namanya ensiklopedia ya, dibilang dari A misalnya. Jadi yang pertama muncul itu Chantal Akerman. Ya, A, B, C gitu. Jadi literally abjad. Abjad. Jadi agak susah kalau mau dia tuh ini apa cara menyusun bukunya itunya berdasar sutradara sama berdasar abjad. Oke. Gue pikir berdasar kronologis. Oh, jadi yang pertama muncul ya Chantal Akerman. Oke. Charles de Keller juga itu. Nanti nih kalau gue bisa dapat di kan Cinematic sini kadang ini ya menjual buku-buku, misalnya mereka kebanyakan gitu dijual second hand. Gue dapat lagi beliin buat artikel deh. Iya boleh, nggak apa-apa bahasa Prancis. Iya sih, kan yang nggak ada, yang penting kan nama kan. Iya. Atau bisa ya juga nanti sambil foto pakai Google Translate. Iya. Pokoknya kalau film Belgia gue banyak bukunya, tapi ya sudah lama gue nggak nonton film-film Belgia gitu. Harusnya gue nonton lagi. Iya, kalau gitu film apa yang baru-baru ini lo tonton selain yang tadi? Ada lagi nggak sih? Yang baru, gue nggak. Film baru yang terakhir. Kenapa? Iya, tapi kalau lu nonton tadi dibilangnya lu kalau nonton biasanya memang harus ke Cinematheque kalau lu punya kartu ya kan. Nah sekarang yang mungkin sekarang lagi ditutup juga. Iya, torrent lah. Torrent. Oh di sana nggak di ini nih, nggak di band kayak di Jerman gitu? Enggak. Selalu aja ada mirrornya. Gitu sih pakai VPN. Apa lagi nih? Jadi kayak film-film agak-agak baru kayak itu biasanya gue dapat di torrent juga kadang-kadang. Jadi yang film-film kayak filmnya siapa tuh Milos Forman juga gue dapat di torrent kok. Dia ada film baru ya? Enggak. Filmnya lu mau nonton film ini dia ada kok. Terus festival juga banyak di torrent, lu bisa dapet. Gue dapat ini Spirit of the Beehive, gue juga dapatnya di torrent. Oh gitu, ini film favoritnya si Ananta kemarin. Film Victor Eris, ya berapa hari lalu, 2 hari atau 3 hari lalu dia sebut itu. Nah iya biasanya kan gue juga kalau di ending kan gue nanya film favorit apaan sih? Gitu. Kenapa? Film favoritnya apa? Nah, si Ananta itu nyebutin The Spirit of the Beehive. Terus kita jadi ngomongin film-film dari perspektif anak kecil biasanya kan. Oh iya banyak. Itu terus si siapa? Carlos Saura yang apa namanya? Cria Cuervos atau tadi gue waktu itu juga sebutin Landscape in the Mist-nya Theo Angelopoulos walaupun sangat depresi. Iya sih. Lu udah banyak ngobrol sama orang, gue baru lihat loh. Kenapa? Oh iya. Udah banyak. Kan? Rajin banget udah hari ke-13. Tiap hari ya? Iya. Gile. Salut bukan deh. Bangun, tapi memang tidurnya nanti aja sekalian daripada kelewatan. Iya. Biasanya sebelum ini ya nonton dulu atau ngobrol-ngobrol dulu di pohon lenteng. Iya. Nah, iya kalau lu Blame It on Fidel. Blame It on Fidel. Filmnya siapa ya? Kayak pernah denger. Iya, kalau lu sendiri film favorit lu apa aja, Mbak Rin? Aduh, ini gue selalu bingung ya. Kalau ditanya film favorit banyak banget. Dan selalu berubah-berubah tergantung yang gue ingat pada saat gue ditanya. Ya udah, pas sekarang ini, gue kalau itu selalu Johanna. Itu gue suka banget film itu. Cornel Mundruczó. Iya, Cornel Mundruczó. Gue suka banget.
Damnation, Bellatar, itu gue suka banget. Terus Trilogy of Silence-nya itu juga gue suka banget. Tio Angelopoulos. Terus itu apa aja ya filmnya ya? Trilogy of Silence, Trilogy of Weeping Meadows. Iya kali ya, sama ya. Mungkin Iya, itu ya. Yang Keeper, Princess Guys. Itu kan terus apa lagi ya? Film-film Werner Herzog, Fitzgeraldo sama Wojciech, Aguirre, Wim Wenders, Paris, Texas. Oke. Yang terbaru, yang paling baru film yang gue suka banget itu Laszlo Nemes, Son of Soul. Oh, gue demen banget tuh. Itu cara bikin ya. film tentang gue bilang ya, kalau gue cari di jurnal footage atau Cinema Poetica ya, maksudnya kali-kali aja ada yang membahas tentang film ini, diambil dari yang itu kan tentang konsentrasi. Ya. Cuman kan ada yang soal foto itu loh, foto yang kontroversial itu loh, foto yang diambil itu kan pernah dipamerkan di Paris tuh. Tapi yang dipamerkan di Paris kan di crop ya, di blow up yang pas cuman bagian itu. Nah itu jadi kontroversi ternyata. Ada satu buku khusus menulis tentang itu. Tentang foto itu. Oh, tentang yang keluar dari peristiwa itu. Ada 4 kan yang selamat. Tapi maksudnya itu bagus banget, maksudnya dijadikan esai atau apalah, dihubungkan dengan situasi sekarang gitu, yang orang crop image. Iya, gitu. framing filmnya juga nggak pernah, yang benar-benar ekstrim, hampir ekstrim kok apa. Iya. Itu tapi ya harusnya kritikus yang mumpuni yang bikin ya. Yang udah bikin esai tentang itu. Gue berharap itu nanti. Kalau terus apa lagi ya? Gue suka ini The Straight Story. Oh, David Lynch. Film paling linear ya David Lynch. Iya, itu gue suka banget, mas, simple gitu ya. Ikirunya David Lynch ya. Iya. Apalagi ya? Tulis dong, Mbak Rim. Leo Carax juga gue suka film-filmnya. Holy Motors, yang gue bilang itu Les Amants du Pont-Neuf juga gue suka banget. Les Amants du Pont-Neuf. Apalagi? Oh, film-filmnya ini juga gue suka sih. Wim Wenders, suka film-filmnya itu. Apalagi ya? Kayaknya udah deh, udah banyak deh. Gue bilangnya. Joanna, Damnation. Lu lebih demen film-film awalnya Bellatar gitu? Iya. Oke. Damnation itu, aduh banget deh. Aduh banget. Itu kan aduh banget. Itu kan mirip-mirip Paris, Texas sebetulnya ya, moodnya gitu. Gue mikirnya malah film-film tahun 70-annya dia mirip-mirip ini. Yang raw gitu, yang raw banget itu, kayak John Cassavetes itu. Karena kalau nggak salah gue juga pernah baca. Apa loh John Cassavetes, ya ampun. Ini juga tuh, maksudnya tempat idola gue banget. Dan itu juga film-filmnya menurut gue yang lu harus di usia tertentu baru bisa mengerti. Film-filmnya John Cassavetes. Ya, enggak, khususnya yang Woman Under Influence gitu loh, yang Faces, kan? Iya, Faces. Atau Opening Night sih. Oh iya, Opening Night, Masya Allah. Ide tentang kesendirian dan Oke. Nonton series Black Mirror gue punya. Oke. Gue belum ngikutin tuh. Gue nonton Black Mirror, terus yaitu Full Metal Alchemist. Oh, itu keren banget.
manga itu tapi. Oke, Damnation mah udah masuk ini ya, era-eranya dia udah maksudnya yang style dia tuh udah mirip, udah yang ke Werkmeister, Satan Tango dan itu ya. Wah, aku suka banget. Ya, Kenapa? dulu Black Monster Harmonis juga gue suka banget. Itu salah satu film yang gue pengen banget masuk dalam 100 filmnya Rumah Film kan itu. Oh, waktu itu lu bikin polling gitu? Iya, kita bikin polling kan waktu itu. Yang 100 film Rumah Film itu kan, masukin semua film yang kita mau, terus kemudian didiskusikan kenapa gitu. Nomor satunya apa ya waktu itu? Lupa gue. Bukan Citizen Kane juga kan? Bukan. Yang gue ingat dari 100 film terbaiknya Rumah Film itu ini soal apakah kita harus memasukkan apa tuh yang yang biru-biru itu loh. Apa? Dari Jerman? No. Trilogi Kieslowski? Bukan. Aduh, kok gue lupa judulnya. Film mana? Yang, gue lupa. Avatar. Oh, serius? Kenapa harus mempertimbangkan itu? Waktu itu apakah kita harus memasukkan Avatar atau enggak? Karena itu kan lagi booming banget, maksudnya lagi wah Avatar gitu kan waktu itu. Terus akhirnya kita nggak masukin kan, kalau nggak salah. Nah, gue juga dulu Pak. Nggak masuk sampai Mas Hikmat nulis kenapa kita tidak memasukkan itu, kalau nggak salah. Oh. Tapi maksudnya, iya maksudnya gue jadi pengen nanya, maksudnya waktu bikin list itu berdasar apa? Kenapa sampai Avatar spesial waktu saat membuat list itu? Gue juga belum nonton. Karena kita bilang apakah kita harus memasukkan Avatar atau enggak? Karena menurut kita Avatar itu sebetulnya simple. Itu kan kayak apa sih filmnya? Aduh, gue udah lupa itu. Pocahontas kan mirip apa? Alurnya kan Pocahontas banget kan. Tapi itu kan istimewa film itu karena baru keluar dan kayaknya untuk pertama kalinya itu kan pakai CGI ya. Film yang pertama kali pakai CGI seluruhnya kalau nggak salah ya. Waktu-waktu itu keluar. Nah akhirnya kan kita nggak masukin gitu dan ada banyak yang protes ternyata kenapa Avatar nggak masuk. Tapi gue udah lupa. Lu harus tanya ya Mas Hikmat atau Mas Erik tuh. Akhirnya kenapa kita nggak masukin? Gue lupa banget. Udah lama banget kan? Itu udah 15 tahun yang lalu, Yuki. Nah waktu itu, oke. Tadi coba gue rangkum film-film yang lo demen, Johanna, Damnation, Trilogy of Silence-nya siapa? Theo Angelopoulos, Aguirre sama Wojciech kalau dari Herzog, Paris Texas kalau Wim Wenders, sama Les Amants du Pont Neuf kalau Leo Carax ya, sama Son of Saul paling gitu. Tarkovsky juga lah artinya. Yang mana? Stalker. Oh iya, Stalker ya sama sih. Gue. Oh iya, kan dulu kan maksudnya lu pernah sempat menginisiasi majalah Fovea itu tuh. Itu itu dari mana tuh idenya? Itu kan itu kayak itu yang sinopil banget. Niatannya kan waktu itu kayaknya begitu. Memang karena itu kan waktu udah ada gejala-gejala Rumah Film itu nggak bakalan lanjut. Oke. Terus di satu pihak teman-teman ngumpul gue di Belgia itu juga, kita bikin majalah aja yang simple, fotokopi terus disebar gitu ke antara mahasiswa Indonesia aja gitu, senang-senang ini aja. Terus akhirnya dapat dana sebetulnya untuk 5 edisi. Oke. Tapi gue tuh insist bahwa penulis yang menyumbang walaupun teman harus dibayar. Oke. Ada honornya kan waktu itu kalau nggak salah ya? Ada pasti. Oh iya Bang, iya.
Nah, iya, kenapa? Gratisan karena aduh itu kan nulis kan ribet ya, maksudnya lu butuh waktu, lu riset gitu-gitu, makanya kenapa akhirnya cuma sampai 2 edisi. Oh, Karena karena habis itu, walaupun ada beberapa yang bilang gak usah dibayar juga, ya enggak, maksudnya gue nggak, kayaknya nggak, aduh nggak etis banget gitu, kita bikin majalah yang serius tapi masa penulisnya nggak dibayar gitu, oh, ya itu aja jadi lu sih, jadi punya gue eh, jadi lu punya teman-teman itu memang memang ide dari orang-orang Indonesia yang ada di Brussel waktu itu iya, gitu. Oh, oh memang. Iya memang memang mereka juga cinefil juga kayak kayak lo gitu. iya, yang Oke. fotografer segala macem kan. Hmm. Jadi itu kita pengen banget serius, lu dapat kan 2 edisi itu. Iya iya, gue waktu itu nulis si Mizoguchi ya kalau nggak salah. Makanya Iya, akhirnya waktu itu gue juga bikin pemutarannya apa sih? Ada waktu di Forum Menteng seri SSD tentang Mizoguchi karena memang dari itu gue lanjutin. iya makanya. Nah Iya, tapi karena waktu itu terus ada konon dari fotografer yang temen gue itu bilang ada yang tertarik untuk mendanai apa, tapi kemudian akhirnya dia lebih tertarik ngasih ke dananya ke ini kayaknya majalah game atau apa gitu. oh gitu. Mungkin karena dia ini kali ya, terlalu berat kali ya. Tapi kan lu itu kan pilot project ya, maksudnya itu cuma contoh, dan kalaupun mau dirubah ayo aja gitu. Misalnya misalnya mau lebih ada gosip dikit atau apalah yang ringan-ringan. Tapi akhirnya nggak lanjut, benar-benar nggak mau. Akhirnya kemakan memang di honor penulis untuk 5 edisi direncanakan. Walaupun ada yang bilang nggak usah dibayar kali penulisnya, ya nggak enak gitu. Di Brussels sendiri festival ada berapa festival sih? Maksud festival film? Festival film pada mati. Oh iya, maksudnya sebelum ini sebelum corona, sebelum jadi Flage Film Festival gue pernah kerja di situ kan, itu cuma bertahan 4 tahun. Karena mungkin konsepnya yang kurang jelas, atau karena ya lu tau kan ada Rotterdam, ada Venice, jadi kayaknya kepake, maksudnya orang lebih perhatian ke situ, padahal itu didanai sama Uni Eropa, tapi hanya bertahan cuman 5 tahun kok itu. Apa namanya? Flage Film Festival, European Film Festival. Itu di Brussel. Jadi di Brussel, itu di Brussel. Terus yang film yang pernah yang gue bawa filmnya Mas Risa itu yang 3 hari untuk lamanya, yang kita pernah bikin retrospektif film-film Indonesia di festival Brussels Independent Film Festival, Brussels International Film Festival. Itu sudah 67 tahun, pokoknya udah tua banget ya. Itu bagian dari festival yang dari Ostende, yang kota di pesisir, yang kemudian dibawa ke Brussels, itu juga akhirnya mati. Maksudnya udah nggak dilanjutkan dananya. Jadi sekarang yang itu ya? udah tua banget. Jadi sekarang festival yang masih bertahan di Brussels itu cuman ini BIF, Fantastic Film Festival. Gitu. Itu doang. Tapi sekarang yang ada malah kayak Korean Culture Center itu bikin festival sendiri. Ya sama kayak di sini sih. Yes. Ada di Turnai tuh temennya kayaknya. Iya benar, Ramdam Festival. Tapi itu di Tournai, maksudnya di Wallonie gitu. Itu kecil skupnya juga. Iya benar-benar Ramdam Festival masih lumayan idealis ininya, film-filmnya. Keren-keren juga itunya. Mereka dapatnya juga dari Rotterdam atau dari kritik de la Semaine-nya kan, film-filmnya. Tapi kalau kultur, maksudnya memang nggak ada kebutuhannya gitu di Belgia, Mas, atau memang Cinematheque udah secara rutin programnya udah cukup banyak, dan maksudnya secara rutin ada terus setiap hari, setiap saat, terus setiap minggu gitu, atau gimana? Maksudnya kan kayaknya kalau ngebayang ini gue pikir adalah ya dengan filmmaker yang di jajaran dunia sekarang itu, kayak ada Darden Brothers, masih ada Chantal Ackerman, apalagi namanya masih kuat banget gitu. Emang
kebutuhan kultur menonton untuk berfestival gitu di sana? Enggak, enggak. Kayaknya kayaknya pada kepentok dana kayaknya. Lu bayangin itu Flaje Film Festival, European Film Festival itu kan didanai Uni Eropa ya, maksudnya kok kandas gitu. Gue juga bingung. Di markas Uni Eropa ya? Oh, di markas Uni Eropa. Terus akhirnya banyak yang kedutaan itu yang bikin ininya sendiri kayaknya. Pada bikin festival. Tapi festival digabung dengan acara lain gitu. Hanya ini ya Hungaria festival Hungaria, tapi ada acara makan-makannya, ada filmnya, ada macam-macam gitu. Tapi sinematik itu kuat banget di sini. Maksudnya lu kalau menonton aja, atau ya dua pilihan itu, sinematik atau yang kayak 21 gitu loh. Oke. Lagi ada program apa di sinematik Brussels? Udah nggak ada sekarang. Lagi tutup, lagi pos. Iya sih. Tapi mereka tiap bulan ada, pasti. Tiap bulan selalu ada. Yang terakhir lu kesana deh. Terakhir apa ya gue kesana itu? Apa ya? Gue lupa udah lama banget. Kayaknya ini deh. Film-film dari Eastern gitu loh, Romania, Hungaria, terus Eastern Europe, oke. Karena gue nonton filmnya Emir Kusturica tuh juga terakhir. Yang mana? Pasti Underground diputar ya? Oh iya, itu selalu sih. Kayaknya nggak ada yang lain. Gue nonton dia bukan bagian, tapi ini tersendiri ini Darjan Omirbayev Student. Oke. Kayaknya ada program khusus tentang sinema Kazakh, tapi yang film-film kayak propaganda zaman dulu gitu. Nah, tapi si film-filmnya baik ada juga banyak diputar waktu itu. Ini menarik ya dia bikin filmnya kan? Kan kayak agak kayak Bresson gitu ya. Menarik ke filmnya dia. Yang Student itu gue lucunya Student itu gue waktu gue nonton itu gue keingatnya ini loh, filmnya Angginun. Yang mana? Nggak tahu. Yang sofa merah itu loh. Yang film pendeknya dia, yang awal-awal. Vakansi. Udah nggak tahu kenapa kok tiba-tiba filmnya Vakansi. Mungkin karena warungnya itu kali ya. Tempatnya si membunuh atau apa, gue nggak ngerti deh. Tapi gue ingatnya itu. Terus yang pasti selalu ada tiap tahun itu pasti ya Werner Herzog gitu-gitu pasti ada. Oh itu rutin pasti tiap tahun biasanya ada. Tapi ya paling diganti ininya framingnya beda-beda gitu loh. Misalnya framing kurasinya oke. Atau misalnya Jerman ekspresi gitu-gitu loh. Di framingnya beda, pasti film-film itu pasti selalu ada aja yang nongol. Tapi rame ya kalau pemutaran programming di Cinematheque gitu ya di sana? Rame dan selalu orang yang sama. Oke. Bagus. Ya maksudnya. Gue sampai hafal gitu. Apa ini, itu, gitu-gitu. Jarang banget yang ini. Yang biasanya rame kalau misalnya ada mahasiswa kayaknya tugas dari dosennya itu pasti rame. Oke. Kita sering rajin juga bikin itu kan talk conversation gitu loh, master class. Jadi sering rame sinematik itu. Terus udah itu aja. Di Indonesia gimana? Sinematik gimana di Indonesia? Kita udah bisa nonton film-film ya? Bisa, tapi kan bukan kayak mereka punya program gitu, tapi lo kalau misalnya datang mau bikin penelitian gitu, lo bisa, gue mau nonton ini, nanti dibawain sama dia gitu. Sama kayak misalnya kayak lo ke ANRI gitu, ke Arsip Nasional, gue mau nonton ini, nanti dibawain gitu. Tapi belum ada yang dia bikin program rutin atau dia bikin exchange program sama misalnya Cinematheque mana kan, kalau di sana kan begitu kan. Iya. Oh gitu.
Oke, bukannya si siapa Lisabona udah balik ya? Dia nggak di Cinematheque. Enggak, kayaknya dia ini aktif mengadvokasi restorasi dan digitalisasi film-film Indonesia gitu. Ya, Arkipa nggak ini? Apa? Arkipa nggak kerjasama dengan? Kerjasama lumayan rutin antara sama Cinematheque sama itu. Biasanya juga kalau muter film Indonesia pasti biasanya setiap tahun ada tuh yang klasik Indonesian cinema gitu. Tahun lalu terakhir kita muter ini filmnya Asrul Sani yang Titian Serambut di Belah 7. Oh iya. Yang tahun 83. Iya. Cuma kan memang apa sih ya kerjasamanya sebenarnya sama ini juga sama Pusbang Film. Tapi ya sebelumnya kita pernah ini Archipel pertama muter filmnya Asrul Sani yang apa? Yang tahun 60-an tuh, yang keren banget. Apa yang kau cari Pak Lupi? Oh ya ampun. Iya itu ya memang materinya kita minta dari sini. Gitu. Ya rutin. Gitu. Iya. Oke, kabarin deh Indonesia. Iya, kabarin kalau balik. Iya, udah kabarin kalau balik. Waktu itu gue kan sempat ke Archipel, cuman sehari doang. Lu ketemu gue nggak ya? Ketemu nggak ya? Enggak, gue ketemu Mbak Oti sama Mas Hafiz kok. Oh, oke. Terakhir. Lu kan sibuk, Bo. Lu kan sibuk. Mungkin lagi lagi di PI yang lain. Saya Barin, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Atas berbaginya satu hole dalam pengalaman sinema gue yang dapat rekomendasi banyak. Nanti gue itu kasih lu lewat WhatsApp ya daftarnya. Oke. Iya, ini programnya kan memang direncanakan memang untuk sampai mendekati menjelang takbiran gitu ya, sampai hari 26 lah. Rencananya sih udah ada orang-orang ya gitu. Kalau besok tuh gue akan ngundang ini teman-teman gue sih. Jadi kan memang tadi seperti yang gue bilang di awal, gue mencoba mengundang kawan bicara yang dari latar belakang yang berbeda banget, dari range umur, dari profesi gitu. Besok tuh gue ngundang kawan gue Panji dan Nurendra Panji. Dia sebenarnya kawan di Forum Lenteng. Dia masih kuliah. Cuma sinofil yang dulu dia di Kino Forum juga, dia juga performance artist. Ya dia tertarik banget sama sinema gitu. Ya gue coba memetakan kalau di angkatan si ini kulturnya begini, nontonnya dan dapat filmnya begini. Dan yang tapi sekarang kan kalian sekarang kan yang sekarang enak, maksudnya generasi sekarang kan udah banyak festival European on Screen gitu-gitu kan? Iya ada, tapi kan menarik ya. Sebenarnya ya di zaman digital ini kan juga sebenarnya ya menarik karena memang banyak exposure tiba-tiba. Kita tahu ada filmmaker ini yang ya misalnya kita contohin misalnya kalau dalam kultur ini kayak Ozu kan juga baru diketahui publik secara luas ternyata baru tahun 70-an gitu kan. Atau misalnya Kiarostami baru ketahuan itu pentingnya tahun 90-an gitu. Ya berarti kan bisa juga berarti masih banyak yang terjadi di luar sana yang kita belum tahu sama sekali gitu. Ya juga kultur digital ini juga kan menarik juga ya. Kayak misalnya lu udah nonton filmnya Jacques Rivette yang Out One belum sih? Out One. Ya dia kan dulu kan cuma ada versi 4 jam yang diketahui ya. Nah, terus tiba-tiba sekarang pas digital ini ada yang versi 13 jam. 13 jam di Pirate Bay. Maksudnya itu kan kocak untuk film yang tentang ngomongin tentang konspirasi gitu, terus tersebar lewat suatu konspirasi digital yang bernama The Pirate Bay itu. Iya itu sempat muncul tuh 13 jam versinya yang belum pernah dirilis. Apa? Lu download lah gue gila. Download lah.
Oke. Terusnya kan orang banyak juga, terus banyak ada jurnal footage, ada sinema poetika. Jadi apa yang sekarang itu kan nggak kayak waktu gue dulu kan nggak ada gitu, maksudnya tahun-tahun 2000-an itu gue masih ya ampun nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya, ya berarti lu, ya berarti tapi kan maksudnya ada cara lain yang waktu itu lu bisa mendapat pengetahuan itu, misalnya kayak lu punya peer group sendiri, misalnya Mas Bambang atau Mas Kris gitu kan. Tapi iya. waktu itu lu nyewanya atau belinya atau mendapatkannya dari mana? Maksudnya kan ada yang zaman-zaman bajakan. Oh ya. Sama lah ya. Terus kalau bajakan. Gue dapat tugas waktu itu, gue sempat dapat tugas ke Singapura untuk meliput SARS gitu kan. Ya di Singapura kan lebih banyak pilihan gitu loh DVD-nya. Nah gue beli juga. Ada bajakan juga di sana? Bukan bajakan, itu yang kali. Bukan ya. Tapi kayaknya bukan, itu beneran kok. Maksudnya bukan bajakan. Tapi untung ya waktu dulu kita zaman-zamannya masih itu ya bajakan lokal yang harganya 5.000-an itu juga. Iya. Ya karena ya itu mereka sebenarnya kan cuma merhatiin top 250-nya IMDb gitu kan, tapi kan lumayan ada beberapa film. Film penting yang mereka juga baca. Blade Runner gue dapat dari bajakan juga. Iya, Blade Runner ya Ridley Scott yang tahun 80-an gitu, atau ya film Kurosawa gue juga nonton DVD-nya dulu gue dari bajakan semua. Kalau nggak salah Matrix pun gue nonton bajakan deh. ya gue nonton. Iya. Matrix itu berapa sih? Bukannya 90-an gitu ya di bioskop? Atau lu baru nonton pas Iya, gue baru nonton pas ada bajakannya. Ya, kayaknya sih gue lupa. Kita kan sangat tergantung sama bajakan sekarang juga sih sebetulnya. Sekarang ya karena ya mungkin karena kecepatan internet sudah makin meningkat di sini. Jadinya juga kayaknya orang juga malas mager ke di tempat DVD bajakan. Lebih ya udahlah. Terus kayak ada banyak streaming online yang baik legal maupun ilegal yang memang menyediakan itu semua ya. Ya kocaknya gitu. Cuma ya nah itu yang menarik mungkin. Gimana sekarang sinefil yang masih muda atau yang baru-baru nonton itu? Sebenarnya kemarin udah sih sama Ananta itu dia anak Brawijaya. Tahun lalu tuh dia magang di Archipel gitu ya, memang taunya ya memang dari browsing di forum-forum online atau dari Pirate Bay. Cuma kan gue penasaran loh, misalnya anak-anak ini misalnya nonton yang gue bilang itu, yang teori gue mengetes teori gue bahwa ada film-film tertentu yang hanya bisa dimengerti di usia-usia tertentu. Gue penasaran loh, apakah mereka bisa mengerti gitu atau melihatnya dengan cara berbeda kali ya? Ya mungkin juga ya. Maksudnya juga atau misalnya kayak filmnya Ozu gitu. Iya, kayak gitu kan apa ya? Tapi ya bisa juga. Ya maksudnya ya iya sih, kayak maksudnya kayak buku yang memang harus dibaca ulang ya kan? Film juga sebenarnya ya kenapa film enggak? Coba tanya deh. Ya besok akan gue tanya. Ini akan jadi topik tuh minggu. Film apa yang dulu tonton? Ya pasti sih. Oke. Kita tutup di sini. Terima kasih, salam buat Barin. Kabar-kabarnya kalau buka. Puasa, stay safe. Puasa nggak sih di sana? Apa enggak? Ya gitu deh. Tahu lah. Ya puasa lah. Okay. Ya terima kasih kawan-kawan yang juga sudah menyaksikan program Markol hari ini. Sampai jumpa besok di hari ke-14. Ya, kepuasa apa? Hari ini apa sih? Enggak, hari Rabu. Oh iya. Oke deh. Ya. Dadah. Sama kayak tadi.